Halo, selamat pagi. Selamat sore dulu karena sudah sore. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan siang. Balik lagi di channel Recipe Shop. Udah tahu kan yang ngomongnya siapa? Hari ini sesuai dengan janji saya di video sebelum yang review motor MP5. Hari ini kita akan mereview motor MP1. Motor MP1 yang kemarin ada di video part 2. Kalau mau dibilang sih motor Sultan, karena banyak part-part yang edan-edan katanya. Nah, saya akan jelasin dari body-body dulu. Body-body pengerjaannya sama seperti video-video sebelum di motor MP5. Ada yang kita cutting, gerinda, besi-besi yang tidak terpakai di rangka. Dan pengerjaan bodinya kurang lebih hampir sama dengan video sebelumnya. Nah, saya akan jelasin tentang part-part apa yang nempel di motor MP1. Dia agak sedikit berbeda dengan motor MP5. Kenapa motor MP1 agak berbeda? Karena ini sudah levelnya yang paling tertinggi di event balapan. Nah, jadi kita harus kasih yang terbaik buat pembalap dan agar si pembalapnya lebih nyaman pada saat dia balapan, karena untuk di kelas Sidit persaingannya sangat-sangat ketat. Jadi siapa yang lebih siap dia pasti menang. Ayo kita bahas dari bagian depan dulu. Nah, untuk bagian depan mungkin untuk velgnya sama, disc brake-nya sama, tapi ada sedikit perbedaan di kaliper. Di kalipernya ini kita pakai punya R25. Bracketnya kita custom sendiri. Memang desain khusus untuk motor balap tim Ray Racing Team. Nah, ini bracket kita desain khusus. Nah, untuk steering dampernya boleh dilihat, steering damper ini kita pilih yang TDR. Nah, part TDR ini juga ready di toko saya di Recipe Shop di Cibinong. Kenapa kita pilih part TDR? Satu, dia kualitasnya paling terbaik, dan untuk klik-kliknya ini dia kurang lebih ada 32 klik. Nah, 32 klik itu efeknya mulai dari slow sampai hard. Nah, dampingnya ini per kliknya efeknya responnya sangat bagus. Jadi per kliknya itu efeknya ada. Jadi nggak semua steering damper bisa seperti produk TDR ini. Nah, untuk elektronik sendiri mungkin kurang lebih sama seperti yang kemarin motor MP5, tapi yang untuk MP1 ini kita lebih lengkap dari MP5 karena nanti ada race switch apa segala macam. Untuk speed limiter kita akan pasang semua. Nah, ini AF1. AF1 ini fungsinya untuk membaca air fuel ratio di ECU. Nah, GPS ini ada satu aplikasi lagi di ECU Eraser, bisa buka GPS, jadi DNA sirkuit, gambar sirkuit. Nah, kita bisa ini untuk mempermudah mekanik di saat setting di lapangan. Nah, ini function box yang paling terbaru, function box 2. Nah, ini lebih lengkap daripada function box sebelumnya. Fitur-fiturnya lebih lengkap karena ada speed limiter, ada map switch, ada launch control. Nah, kita akan coba untuk aktifin semua fitur-fitur tersebut di motor MP1. Ini ada sedikit perbedaan daripada motor MP5. Kalau motor MP5 kita pakai shock standar, kita ganti 4 kit. Nah, untuk YZ shock depan sendiri untuk MP1 ini, kenapa kita pilih shock depan 125Z? Biar teman-teman tahu kenapa alasan kami pilih 125Z. Satu, dia lebih kuat dibanding yang standar. Jadi ketika ada crash, ada apa, si batang shocknya ini tidak mudah bengkok sih. Tapi dia kelemahannya di segitiga depannya
kurang begitu bagus, tapi di saat emergency kita tarik, di saat di lapangan kita tarik masih bisa ngikut. Terus kelebihan lainnya, kenapa pilih shock 125 set? Satu, posisinya dia lebih nunduk, jadi handlingnya nggak begitu enteng seperti shock-shock standar lainnya. Dan untuk dalamannya sendiri juga kita sudah modifikasi. Mungkin yang MP5 kita pakai forkit dari YSS, kalau yang ini kita masih standar dulu, hanya kita ganti oli aja. Karena kita belum ada pilihan forkit untuk motor shock depan 125Z. Nah, buat teman-teman yang mau nanya-nanya shock, bisa komen di bawah juga. Nah, balik lagi ke radiator. Radiator speknya sama seperti kemarin. Radiator Bipro, volume airnya lebih besar. Dan yang paling uniknya dari radiator ini, botol susu. Jadi botol susunya nih, ini buat reservoir, buat pembuangan air, tapi bukan untuk minum. Ini kita beli baru loh botolnya, bukan botol bekas. Tadi sih pengen botol bekas anak saya, tapi jangan, beli baru aja. Nah, untuk mesin, sini Mas Iksan, ada yang baru nih di tahun 2021. Tahunnya kata orang-orang sih tahun kerbau logam. Kerbau itu ciri khasnya pekerja keras. Nah, ini nih, sini guys, lihat. Kenapa dia lebih keras? Kita pilih pakai karbon biar keras dan enteng. Nah, untuk batok karbon sendiri kita juga bikin di speed shop kita, jual batok karbon untuk motor MX King atau part-part karbon lainnya. Dan ini yang paling berbeda sendiri di tahun 2021. Mungkin teman-teman bisa lihat cover bodinya. Ini kita bikin sedikit terobosan baru, ada karbon, ada painting. Jadi kita kolaborasi semua. Ini karbon dari Ray Speed Shop, dan paintingnya kita pakai painting dari Carglass Paint. Nah, kalau untuk yang pink sendiri, ini masih bawaan MX King Doxo, yang tipe MX King yang modelnya Doxo. Nah, ini kita masih bawaannya, kita masih memikirkan konsep yang bagus untuk warna pengganti pink ini. Tapi kalau dipikir-pikir, yang pink ini juga bagus juga, lebih soft, karena banyak cewek-cewek sih senang yang soft, apalagi lihat laki-laki yang soft. Tapi bukan saya, ini cuma warna. Balik lagi ke engine. Nah, perbedaan engine MP5 sama MP1 itu, MP1 ini dari mulai blok, kita bicara mulai dari blok sampai ke cylinder head, itu speknya bebas sih kalau dibilang, karena piston boleh ganti dengan piston aftermarket, bloknya, cylinder headnya bisa di porting, throttle bodinya bisa 33 mm, noken as, spare clap, valve clap bisa diganti juga. Untuk rumah kopling sendiri kita juga masih pakai standar. Perbedaan MP1 sama MP5, MP1 nggak ada starter, jadi mau hidupin harus mutar roda lagi. Nah, ini knalpot juga knalpot terbaru dari kita. Ini kita masih develop dulu, nanti mungkin beberapa bulan lagi kita akan rilis penjualan untuk knalpot RSS exhaust untuk MX King balap. Untuk footstep-footstepnya, selangnya, suspensinya masih sama seperti motor MP5 di video kemarin. Mungkin juga teman-teman yang nonton penasaran, kita akan ngobrol sama mekanik yang kerja motor ini. Konar, tapi nama lengkapnya Firman Ramdhani, alumni Restek juga, sampai sekarang masih Restek, karena motor di tim ini penasihatnya atau chief mekaniknya masih Koleon, tapi saya dari tim sendiri mendorong Konar untuk bisa mandiri atau nyeting motor ini sendiri. Tapi semua kita masih dalam buat gurunya atau
masternya itu masih di Koleon. Jadi kita akan ngobrol sama Konar biar teman-teman tahu juga spek apa yang ada di dalam motor ini. Dan mungkin ada obrolan kami yang nanti kurang lengkap, boleh teman-teman komen. Saya akan jawab atau Konar yang akan jawab. Oke, kita panggilkan Konar. Ini dia. Nah, di sini ada Bang Konar. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat karena nggak ada balap nggak boleh sakit. Kalau sakit nggak ada balap, nggak ada BPJS-nya. Nah gini, kita nggak usah duduk ya, berdiri aja biar lebih sehat. Nah, kan banyak teman-teman kemarin di YouTube yang pas MP5 banyak yang nanya-nanya kan spek motor MP1. Jadi pengen tahu nih Nar, motor MP1 nih secara umum kan banyak tuh, ada yang komen pingin review dong motor MP1, pingin review dong motor untuk balap Asia. Nah, untuk balap Asia sama MP1 kita di regulasi di Indonesia agak berbeda. Nah, saya pengen tahu motor MP1 itu speknya apa-apa sih, Nar? Pertama kita bahas dari mesin bawah dulu. Kita dapat gantian gigi rasio full yang tadinya 5 speed, kita pakai 6 speed. Hitungannya custom sendiri. Terus untuk di bagian kopling, house kopling, plat kopling, kampas kopling kita pakai standar. Terus untuk pernya kita pakai punya R25. Terus ada pergantian juga filter oli supaya filter olinya bisa dibersihin saat ganti oli. Terus di bagian kopling, di bagian sabar dulu Nar, gue pengen tahu tuh, tadi kan ada bahasa pergantian filter oli. Nah, buat teman-teman pengguna e-making pengen tahu kita ganti pakai filter oli apa, nanti Konar itu kira-kira pakai filter oli apa Nar? Filter olinya kita pakai Scorpio. Pakai Scorpio itu ya, harga sekitar berapa? Harganya ya? sekitaran 140.000. 140.000. Jadi teman-teman yang punya e-making, kalau misalkan ganti oli, filter olinya tidak usah diganti, dicuci bersih, pasang lagi, jos. Nah, saya tambahkan untuk filter oli sendiri yang punya motor Scorpio itu dia sudah serat luarnya sudah tidak pakai kertas, tapi dia pakai kayak kasa stainless. Jadi kita cukup bersih atau semprot pakai bensin. Di motor balap kita semua juga udah pakai. Nah, untuk balik lagi ke rasio, tadi Konar juga sudah jelasin rasionya. Mungkin teman-teman penasaran kan rasio, hitung-hitungan rasionya seperti apa. Itu gigi satunya berapa, gigi duanya berapa, Nar? Gigi satunya 1333, gigi duanya 1628, gigi tiganya 1825, gigi empatnya 1923, gigi limanya 2224, dan gigi enamnya 2121. Nah, itu guys. Jadi kenapa kita milih 6 speed? Kadang-kadang kan di track balapan itu nggak nentu, seperti di Sentul kecil aja. Tapi kadang-kadang ada seperti di Surabaya atau di Kalimantan atau di trek-trek yang panjang kita pergunakan 6 speed. Nah, untuk masalah silinder bloknya sendiri kita masih pakai standar ya? Kebetulan bloknya kita pakai standar, pistonnya pakai UMA ukuran 57. Terus cylinder headnya kita bikin seating sama porting di SND. Iya. Cuma kita ada revisi lagi buat portingnya. Untuk valve-nya klepnya sendiri kita pakai UMA ukurannya 2219. Untuk camshaft-nya kita custom sendiri. Terus per klepnya kita pakai Restek, pakai merek Restek. Per klep merek Restek itu buat biar teman-teman tahu itu hasil riset dari Koleon dan itu made in Australia. Kita sudah uji selama berapa tahun terakhir, mulai per klep itu rilis sekitar tahun 2018. Jadi kita sudah coba pakai selama 1 tahun, tidak ada masalah. Dan untuk per klep Restek sendiri, teman-teman juga kalau mau cari per klep Restek bisa komen atau bisa hubungi di Race Pit Shop. Kita per klep Restek ready juga. Nah, ini kan saya lihat-lihat motornya. Nah, throttle body sendiri ini pakai apa? Nah, untuk throttle body kita pakai SYS ukuran 33 sesuai regulasi untuk MP1.
ditambah velocity-nya ada 3 macam, ada 5 cm, ada 7,5 cm, dan ada 10 cm. Nah, velocity-nya juga bahan materialnya kita pakai yang teflon. Kenapa kita pilih teflon? Karena teflon teflon yang bukan, kalau mungkin teman-teman biasa pakai yang aluminium, ini kita pakai teflon. Alasannya karena teflon ini dia rentan menghantarkan panas dibanding kita memakai velocity berbahan aluminium. Jadi AFR-nya lebih stabil. Oke, mungkin untuk mesin itu aja. Nah ini Nar, biar teman-teman juga tahu ini apa, ini apa. Kita nyalain dulu. Ya. Ini ada rest panel. Kegunaannya kita bisa melihat temperatur, bisa melihat RPM, bisa melihat AFR, bisa melihat Baterai, persentase baterai, kita bisa melihat TPS, apakah dia 100% bukannya, terus ada api, dan masih banyak. nah fungsinya juga banyak. Kita juga bisa lihat lap time apa segala macam. Tapi kita punya backup juga dengan alat satu lagi, namanya Q-Star. Nah ini Q-Star lebih ke revisi si ridernya. Tapi kalau untuk ini kita bisa revisi keseluruhan, karena tadi saya bilang ada GPS apa segala macam, jadi bisa kita revisi dari engine, rider, jadi bisa lebih lengkap. Kenapa kita pilih dua ini? Alasannya biar kita punya data yang akurat, karena balik lagi nyeting motor itu kita butuh akurasi. Kalau akurasinya pas, hasilnya pasti jos. Jadi kita pilih alat-alat seperti ini untuk pasang di motor MP1, karena MP1 balik lagi persaingan yang sangat ketat, kita harus maksimal. Nah ini juga lagi ada satu sarung jok. Ini sarung jok, ini special order, kita juga masih coba. Ini dia bahannya mungkin agak berbeda dengan yang lain. Ini lebih lengket, lebih keset, lebih lengket. Apalagi kita sudah pakai wear pack, kemarin sudah coba disentul, Adit sudah coba disentul, lebih lengket. Nah, satu lagi buat teman-teman pengguna e-making, ada yang paling menurut saya membuat nyaman itu, ada satu sisi yang harus kita ulas, jok. Nah ini jok kita sudah, nah ini jok ini sudah dipotong. Kita potong karena jok standarnya itu dia ada jendolannya begitu, itu bikin pantat jadi sakit. Nah ini kita udah potong kiri kanannya, jadi permukaannya jadi rata nih, permukaannya jadi rata. Jadi ibaratnya itu kita sedang duduk di mobil sport. Jadi kalau pembalapnya nyaman, otomatis dia beloknya, balapannya pasti lebih kencang. Tadi kan saya sudah jelasin jok. Ada lagi satu yang beda dari motor MP1. Yang beda apa itu Bang? Nih, kawan-kawan, Udah nggak apa-apa, gas terus. ada yang beda dari motor MP5 sebelumnya. Kita kalau di MP1 pakai baterai lithium. Kenapa pakai baterai lithium? Satu, kita bisa seharian latihan tanpa ngecas. Kedua, arusnya lebih bagus. Ketiga, enteng. Mau tahu baterai ini bikinan Restek? Nah, itu tadi Konar sudah jelasin, baterai ini bikinan dari Restek. Mungkin teman-teman di luaran sana taunya power up. Tapi kita di Restek sendiri bikin baterai malah dia bikin power down. Jadi si baterai ini voltasenya keluar berapa? Keluarnya 16. Keluarnya 16 ampere ya. 16 ampere, 16 volt. 16 volt. 16 volt. Kenapa bikin power up, power down?
Nah, si power down itu yang akan keluarnya menjadi 12 volt. 12 volt. Jadi yaitu seperti Konar bilang, latihan seharian tanpa ngecas. Jadi si baterainya lebih awet. Jadi kita semua satu grup, satu geng Restek sudah memakai baterai ini. Dan mungkin teman-teman juga penasaran harganya berapa? Nah, harganya berapa ya ini Bang? Baterainya Bang? Harganya kisaran 1.200.000, belum termasuk step down sama casan. Nah, kurang lebih termasuk step down sama casan itu 3 jutaan. Kurang lebih 3 juta. Jadi beli baterai ini, nah soketnya juga beda seperti soket-soket PLN. Udah tahu kan kalau PLN listriknya gimana? Setrumnya keras. Nah, pengen kencang pakai baterai dari Restek. Baterainya awet, tahan lama, dan nggak dikit-dikit nyolokin, dikit-dikit nyolokin. Kalau dingin, kalau panas kan kepanasan. Nah, kita lupa juga tadi bahas untuk mesin. Konar kesini dulu. Teman-teman mungkin pengen tahu, nah motor MP1 tuh kita pakai magnet apa sih? Untuk magnet sendiri kita pakai WW Pang, itu Beratnya sekitar berapa ya? beratnya sekitar 600, tapi kita punya option dari mulai 450, 500, Sampai 550 600. sampai 600. Nah, untuk magnet sendiri kita pakai produk dari Yeyepang Malaysia. Dan untuk part-part lain seperti kaki-kaki apa segala macam, kita mungkin sama dengan video sebelum motor MP5. Kenapa motor MP1 lebih mahal? Karena untuk di head sendiri pergantian spare partnya tuh lebih sensitif ketimbang motor MP5. Dan mungkin juga teman-teman penasaran sama biayanya. Kalau kemarin MP5 tuh saya hitung sekitar 85 sampai 90. Nah, kalau untuk motor MP1 sendiri mungkin kita bisa nambah 5. Nambah 5 tuh sekitar, jadi 5 tuh 50 juta, bukan 5. Nambah 50 juta tuh kurang lebih sekitar 140 sampai 145 untuk bangun motor MP1. Nah, untuk di tim saya sendiri kita bangun motor MP1, MP5 segala macam. Kenapa biayanya besar? Karena prosesnya panjang. Kita harus nyeting di dyno, harus nyeting di track. Jadi nggak sekali bikin terus turun balap. Itu tidak mungkin dan mustahil kalau kencang. Prosesnya agak panjang, kita bikin dyno dan kita akan ke track. Mungkin juga teman-teman kalau balik lagi saya tantangin, komennya banyak, saya mau review pas kita nyeting di track. Jadi kita berencana untuk bikin part 2, kita akan nyeting di track. Nanti saya mau minta tolong Koleon. Jadi biar ada Koleon, ada Konar, ada Adit, ada saya sendiri, kita akan biar teman-teman tahu proses-proses nyeting motor MP1 sampai ready to race. Dan hari ini saya juga akan dyno. Mungkin teman-teman tahu, penasaran sama mesin baru ini, kita pengen tes. Kemarin MP5 baru jadi, dia sudah 19 HP. MP1 kira-kira berapa? Kita nanti akan dyno. Ya mudah-mudahan target kita sih sekitar 27,5 sampai 28 HP. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau tidak tercapai ya masih sama seperti kemarin, turun nyeting lagi. Nah, ada tambahan lagi sedikit untuk motor MP5 sama MP1. Nah, ini ada ya, kita pakai quick shifter. Untuk motor MP5 mungkin regulasinya belum boleh pakai quick shifter, tapi saya mau saran ke IMI, kalau bisa dari kelas MP5 pun juga sudah menggunakan quick shifter untuk kelas MP5. Kenapa pilih harus pakai quick shifter? Untuk next ke depan si rider kalau dia ingin berkembang atau balap sport atau ke jenjang lebih tinggi, rata-rata semua motor balap sudah menggunakan quick shift. Jadi biar dia mulai belajar dari sejak dini sampai dia nanti di top level sudah memakai quick shifter. Ya mungkin plus minusnya biaya balap jadi besar, biaya bangun motor jadi besar, tapi namanya hobi, gak ada yang murah.
Nah teman-teman, kita udah beres deno. Nah ini kan engine baru, kita dapat di power 26.80, torsinya 15,53, 2680 horsepower. Peak powernya ada di 13.500. Ini menurut kita sih masih kurang, karena kita punya base data dan target sekitar 27,5 sampai 28 HP, karena engine sebelum, motor-motor sebelum sudah menyentuh di angka 27,5 dan 28 HP. Nah nanti owner sendiri akan cek lagi engine ini biar dapat maksimal sampai yang kita inginin. Dan pantengin terus channel ini, karena motor e-making ini kita akan berlanjut di part 2 sampai nyeting di trek Sentul. Jadi biar teman-teman tahu proses pengerjaannya, proses kita nyeting di Sentul, apa aja yang harus disetting. Nah, pantengin terus channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini biar terus berkembang dan maju terus dunia otomotif. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah komen 100 komen di video sebelumnya di MP5. Sebenarnya itu bercanda aja, tapi apa yang mau keinginan teman-teman saya akan coba penuhin dengan mereview motor-motor balap yang ada di tim Ray Speed Shop. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terus jaga kesehatan, salam sehat, dan gaspol terus.